apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, pada kali ini Floris kembali lagi dengan tema aklimatisasi pada anggrek bulan ya. Anggrek bulan botolan ya. Jadi untuk kali ini kita akan memberikan tutorial penanaman anggrek bulan botolan. Nah, sebelum itu sebenarnya mungkin kita agak sedikit-sedikit takut ketika menanam anggrek bulan botolan ya, karena minimnya informasi dan minimnya pengetahuan cara menanam anggrek bulan botolan. Nah, dari itu simak selalu tutorial dari kita ya. Nah, ini adalah contoh anggrek bulan botolan ya, seperti ini. Biasanya untuk botolannya pun macam-macam, ada yang berbentuk selai, ada juga yang seperti ini. Nah, yang kita akan lakukan aklim ya, yaitu dimana kondisi bibitannya yang di dalam botol udah sundul botol ya. Jadi udah mencapai langit-langit botol seperti ini. Ya, kalau misal Kak aku beli anggrek bulan tapi kondisinya belum sundul botol gimana? Nah, kalau misal belum sundul botol, Kakak jangan langsung dibuka ya, tapi tunggu dulu sampai dia benar-benar sundul botol. Soalnya kebanyakan kalau kita aklim dalam kondisi belum sundul botol, yaitu dimana akar-akarnya itu belum maksimal. Jadi akar-akarnya itu masih 1-2 dengan dengan panjangnya yang kurang panjang ya. Jadi masih akar-akar pendek seperti itu. Jadi buat kakaknya kalau misal mau aklim, usahakan kakak request ke penjualnya, Kak aku mau botolan tapi yang kondisinya udah sundul botol. Tapi kalau misal kakaknya dapat anggrek yang kondisinya belum sundul botol, kakak ditunggu aja, ditempatkan di tempat yang teduh aja sampai dia benar-benar udah siap untuk diaklimatisasi. Nah, bahan-bahan yang kita perlukan yaitu yang pertama, di sini aku pakai styrofoam ya. Styrofoam ini mempunyai beberapa kegunaan. Yang satu, drainase. Drainase itu jadi ketika kita menyiram air, dia itu tidak menyerap, jadi air akan langsung turun. Jadi dia menghalau pembusukan. Nah, yang kedua dia membentuk aerasi. Jadi ketika kita masukkan ke dalam dasar pot, dia akan membentuk rongga-rongga sehingga memperbanyak aliran angin atau udara yang masuk. Dan ketiga, dia awet, dia nggak mudah busuk, dia nggak mudah terkikis ya, jadi ini awet. Nah, selanjutnya yang kedua ya, yang paling utama kita sediakan pot atau wadah. Jadi kalau misal kakak di rumah adanya copot boleh dipakai, adanya pot plastik juga boleh, dan sebagainya, pokoknya pot ya. Nah, selanjutnya aku siapin baskom. Di sini ada baskom, udah aku masukkan air sama udah aku campur dengan fungisida. Selanjutnya kita menggunakan kawat ya. Kawat ini aku tekuk di bagian ujungnya. Nah, sebenarnya seperti ini. Kita tekuk itu gunanya untuk mengaitkan anggrek botolan di dalamnya ya. Nah, kalau misal kakak di rumah adanya pinset panjang, kakak boleh gunakan pinset panjang. Tapi semua orang kan nggak punya pinset ya, jadi aku pakai opsi lain menggunakan kawat yang ditekuk pucuknya membentuk huruf J. Nah, selain itu kita siapkan tatakan. Tatakan ini bisa dilapisi dengan tisu, bisa juga dilapisi dengan koran. Gunanya untuk apa, Kak? Gunanya untuk meniriskan anggrek bulan yang sudah kita masukkan ke dalam cairan fungisida. Nah, selanjutnya di sini aku pakai moss sphagnum ya, moss putih. Di sini moss sphagnumnya juga udah aku larutkan dalam larutan fungisida. Oke, kita lanjut saja tutorial aklimatisasi pada anggrek bulan botolan. Nah, pertama-tama kita buka segelnya ya. Untuk anggrek bulan, bukan anggrek bulan saja sih, anggrek semua anggrek kalau di dalam botol pasti ada segelnya. Segelnya itu berguna untuk menghalau bakteri-bakteri masuk ke dalam botolannya. Nah, selanjutnya kita pakai kawat pengaitnya ya. Kita cara mengaitkannya itu yaitu dari bagian paling depan terlebih dahulu ya. Jadi bagian paling depan terlebih dahulu kita kaitkan seperti ini ya, pelan-pelan saja, soalnya kalau
nggak pelan-pelan dia akan merusak akar dan daun. Nah, lanjut kita masukkan ke dalam cairan fungisida. Seperti ini. Lanjut seperti ini. Kalau sudah sundel botol itu akarnya akan lebih banyak daripada yang belum sundel botol ya. Kalau sudah sundel botol itu udah siap diaklim, bahkan udah siap digunakan langsung dengan sistem tempel. Pelan-pelan saja ya. Soalnya kalau nggak pelan-pelan nanti akarnya akan patah. Kalau akarnya patah akan lebih susah lagi kita membuat dia agar tetap hidup. Nah tuh kelihatan besar-besar banget ya. Kalau sudah sundul-sundul botol tuh seperti ini. Biasanya kalau ini kita sebut dengan seedling. Nah, lanjut kita masukkan ke dalam fungisida ya. Jadi fungisida ini gunanya untuk menghalau jamur. Karena biasanya ukuran seedling ini lebih rentan terkena jamur daripada yang ukuran udah besar. Nah, selanjutnya kita diamkan selama 5 menit. Ya, kita diamkan selama 5 menit. Nah, ini sudah 5 menit berlangsung ya. Selanjutnya kita tiriskan. Kita tiriskan ke dalam tatakan tadi. Tiriskan ke dalam tatakan tadi. Ya. Kalau untuk anggrek butolan dia ukurannya variasi dari kecil sampai besar. Kalau yang ukuran besar dia lebih mudah untuk dilakukan repotting daripada yang ukuran kecil. Biasanya kita tiriskan, kita angin-anginkan, kita tiriskan selama beberapa waktu ya. Jadi cukup dia agak kering aja. Nah, setelah kita tiriskan semuanya, setelah dirasa anggreknya kering ya, kita lanjut untuk repotting. Nah, di sini udah aku siapin ya ukuran sapot ukuran 1,5 inch ya. Selanjutnya untuk sapotnya ini, di dasar sapotnya kita masukkan beberapa potong styrofoam. Nah, seperti ini. Beberapa potong styrofoam. Nah, seperti ini nih. Jadi dia akan membentuk rongga-rongga udara seperti ini. Karena semuanya nggak penuh dengan media tanam ya. Nah, selanjutnya kita isi sedikit ya di atas styrofoamnya menggunakan moss ya. Kita menggunakan moss putihnya seperti ini. Lanjut kita isi, kita ambil dengan seedling anggrek bulan yang tadi kita keluarkan dari botol ya. Untuk yang pertama, untuk seedlingannya kita balut terlebih dahulu menggunakan moss ya. Kita terlebih dahulu kita balut seperti ini. Kita balut di bagian akar saja, jangan sampai menutupi area daun. Soalnya kalau kita menutupi area daun, dia akan cenderung mengalami pembusukan karena moss ini sifatnya dia lembab dan mengikat air ya. Jadi cukup di area akarnya saja. Setelah itu kita masukkan ke dalam sopot tadi. Nah, seperti ini. Nah, karena ini bagian-bagiannya masih agak kurang apa ya? Bisa dibilang kurang penuh ya. Kita isi lagi dengan mossnya lagi di bagian pinggir-pinggirnya. Jadi usahakan agar dia terlihat agak penuh ya. Jadi enggak lembek gitu. Kalau kita pegang seperti ini kan masih ada lebek-lebeknya nih. Kalau ada yang tanya, Kak, untuk ukuran seedling penyiramannya seperti apa? Penyiramannya seperti biasa ya. Dan pupuknya juga seperti biasa, lakukan pupuk 2 minggu sekali dengan pupuk pertumbuhan. Jangan lupa vitamin B1 agar akarnya tumbuh banyak dan kuat ya.
Karena di momen seperti ini, di momen seedling itu yaitu yang kita perlukan yaitu akar yang kuat, sehat, dan daunnya. Jadi nanti kisaran 1 bulan dia akan numbuh daun baru lagi. Jadi seperti itu. Dan hasil dari seedling yang kita aklimatisasi tadi hasilnya seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya bisa kita pantau, kita pupuk setiap 1 minggu sekali bagaimana dengan pertumbuhannya. Oke, sampai di sini tentang pembahasan kita tentang anggrek bulan botolan ya. Semoga bermanfaat buat kakak-kakaknya di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang belum subscribe silahkan di subscribe agar kita lebih semangat lagi dalam membuat video-video terkait perawatan dan tips-tips perawatan anggrek. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih. Bye-bye.